Kita lanjut anak-anak. Negara kesatuan ya. Jadi negara kesatuan ini tadi adalah pemerintah pusat pemegang kekuasaan yang tertingginya, sedangkan di bawahnya itu diberi delegasi oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan tugas dari pemerintah pusat. Kemudian negara kesatuan itu juga tidak ada negara bagian. Kalau ada negara-negara bagian itu namanya negara serikat. Contohnya Indonesia dulu pernah berbentuk serikat. Jadi waktu itu pusat pemerintahannya ada di Yogyakarta, sedangkan yang lainnya itu negara-negara bagian. Waktu itu waktu Belanda mau meninggalkan Indonesia dari konferensi meja bundar, itu kan Belanda mau mengaku Indonesia merdeka kalau Indonesia berbentuk serikat. Terus Indonesia itu dibagi menjadi 16 negara bagian. Di negara bagian itu ya ada presidennya, ya ada undang-undang dasarnya, konstitusinya sendiri-sendiri gitu. Kalau sekarang seperti Amerika Serikat tuh kalau nggak salah ada berapa ya? Kalau nggak salah ya ini ada 52 negara bagian. Nah, pusatnya ya di USA itu. Ini satu contoh seperti ini. Kalau di negara kesatuan tidak ada negara-negara bagian. Negaranya ya hanya satu kesatuan. Sedangkan yang ada di bawahnya itu adalah disebut sebagai daerah-daerah. Tadi sudah saya sampaikan di video yang pertama. Daerah di Indonesia jumlahnya ada berapa? Ada berapa macam? Ada 3. Jangan lupa ya, ini banyak anak yang terkecoh ini. Yang dimaksud dengan daerah itu ada 3. 1 daerah provinsi dipimpin oleh seorang gubernur. 2 daerah kota dipimpin oleh wali kota. 3 daerah kabupaten dikepalai oleh seorang bupati. Itu namanya daerah. Berikutnya sekarang, pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi wilayah administratif, di bawahnya hanya menjalankan kekuasaannya saja. Jadi daerah-daerah itu hanya menjalankan kekuasaan saja. Kekuasaan yang diberikan dari pemerintah pusat. Ini di negara kita seperti ini. Nah, contoh negara kesatuan di dunia ini yang ada contohnya Indonesia. Jelas. Yang kedua Spanyol. Spanyol itu juga bentuk negaranya kesatuan. Kemudian Brunei Darussalam itu juga bentuk negaranya kesatuan. Ini anak-anak mengenai negara kesatuan. Jadi bukan negara yang terdiri dari ribuan pulau digabung-gabung jadi satu ya. Kalau itu namanya persatuan gitu ya. Kalau bentuk negara kesatuan tadi sudah Ibu sampaikan, nanti dilihat lagi di videonya. Ini mengenai negara kesatuan, bentuk negara kita. Sekarang bagaimana dengan bunyi pasal 1 ayat 1 tadi? Pasal 1 ayat 1 tadi bunyinya apa? Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Itu artinya bentuk negaranya kesatuan, bentuk pemerintahnya republik. Anak-anak tahu republik itu apa? Republik itu adalah negara yang dipimpin oleh seorang presiden. Nah, lawannya adalah monarki atau kerajaan. Monarki itu negara yang dipimpin oleh seorang raja. Kalau dipimpin oleh presiden namanya republik. Sudah paham anak-anak? Jadi berdasarkan pasal 1 ayat 1, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, bentuk pemerintahannya adalah republik. Saya rasa tambahan dari saya pasal 1 ayat 1 cukup ya. Sekarang kita lanjut ke kedaulatan rakyat. Namun Ibu tutup dulu videonya.